Utari kemarin nomor 4 jawabannya apa, Ut? Masih ingat? Saya lihat di grup coba. Utari nomor 4 kemarin jawabannya off ya. Bukan ini. Kalau ini PR yang kemarin. Nomor 4 jawabannya Utari D, Pak. D. D ya. D, which has. Which has ya. Oke. Which has. Kenapa menggunakan which has? Karena ini termasuk adjective clause ya. Intelligence which has served, yang telah melayani sebagai basis of modern IQ test. Jadi ini subjeknya Alfred Binet ya. Alfred Binet ini subjeknya. Oke, kemudian develop ini sebagai verbnya. Oh, ini verb ya. Oke, kemudian attest Ya, Pak. objek ya. For measuring intelligence, untuk mengukur kecerdasan. Kecerdasan yang apa? Ya kecerdasan yang serve as the basis of modern IQ. Ya, which has as a basis of modern IQ test. Jadi ini sudah betul jawabannya yang D. Kenapa yang D ya? Jelas ya, karena di sini ingin menjelaskan intelligence, tetapi menggunakan adjective clause. Ingat, fungsi adjective clause itu untuk menerangkan kata benda di depannya. Sama persis dengan sifatnya adjektif, ya, yang menerangkan kata benda. Jadi begitu, nomor 4 itu jawabannya yang D, sudah betul. Kemudian yang nomor 5, bla 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 bla, have, at least. Nah, ini sudah ada have verb. Oke, berarti kalau sudah ada have, tentu di sini membutuhkan yang namanya ini kan subjek ya. Bla 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 have at least 4 hours of hazardous materials response training is mandated by federal law. Di sini ada verb juga. Oke, kalau di sini ada verb, di sini ada verb. Ada dua verb dalam satu kalimat kan nggak mungkin ya, kecuali kalau ada klausa, apakah itu berupa non clause atau adjective clause, ya kan? Nah, karena di sini kita lihat sudah ada verb is, berarti di sini kita butuh yang namanya noun clause, betul tidak? Non clause ya. Di sini yang menunjukkan non clause adalah yang C ya. C. That all police officer, bahwa semua polisi have at least 4 hours of hazardous material response training is ya sebagai subjeknya, non clause yang berfungsi sebagai subjek ya. Kemudian di sini verbnya is mandated by federal laws. Jadi ini nanti menjadi subjek ya. That all police officer have at least 4 hours of hazardous material response training, itu sebagai satu subjek ya, berupa non clause. Kemudian is ini verbnya ya, mandated by federal law, berarti ini kalimatnya kalimat pasif karena diikuti oleh kata kerja ketiga setelah to be is ya. Jadi betul jawabannya yang C. Gitu penjelasannya. Oke, kemudian yang nomor 6. Nomor 6 kemarin Sanudin dulu. Ini Sanudin ada enggak orangnya ini? Nomor 6 apa San kemarin San? Saya nomor 6 kemarin terganti Mas, yang C. Yang C ini. Oke. Apakah yang C betul apa salah? Coba lihat sini ya, kita tandai dulu. A closed reservoir of negative charge. Oke, ini berarti a closed reservoir of negative charge sebagai subjeknya ya. Sebagai subjek. Ya. Oke. Ini ada subjeknya. Kemudian extend. Nah, ini berarti sudah ada subjek. Extend adalah verb ya. Extend. Oke, ini verb upward from the altitudes at which temperature hit the freezing point. Ya, betul sekali. Ini jawabannya
Yang C, ini adjective clause ya, adjective clause tetapi yang ada prepositionnya. Ini kan add kan preposition. Tadi di video saya sudah menjelaskan tentang adjective clause yang di situ ada prepositionnya. Ya, di sini kebetulan preposisinya menggunakan at. At which temperatures hit the freezing point. Ya. Kalau ini D which hit temperature itu salah ya, karena setelah which ini mesti harus subject verb. Ya, subject verb. At which subject verb. Sini yang subject verb ya cuma yang C itu. Oke, jadi sudah betul San jawabannya. Sekarang yang nomor 7, Pak Levi jawabannya apa Pak Levi? Nomor 7. PR kemarin, nomor 7 apa jawabannya? Is kalau nggak salah Mas. Is, ini. Is apa ya? Nah, coba tandai dulu ya. Coba ya. In, oke, karena in berarti ini nggak mungkin ini sebagai subjek ya, nggak mungkin karena in kan preposition. Jadi nggak mungkin ini menjadi subjek. In 19 Advanced Officer Training Program, oke, Samson ini baru subjeknya ya. Oke, develops ini menjadi verbnya. Jadi begitu analisanya itu gitu. Jadi pokoknya kalau mengerjakan soal ini itu analisanya subjek verbnya mana dulu gitu. Nanti memudahkan kita mendeteksi mana kira-kira yang paling tepat. Kalau sudah ada subjek verbnya, berarti kira-kira nanti butuh apa, gitu kan? Okay, Samson develops a plan to incorporate police in enforcing environmental protection laws whenever is visible. Kira-kira setelah whenever ini kan conjunction-nya atau whenever kan ini conjunction kan, kemarin di non clause kan ada conjunction. Setelah whenever itu perlu diikuti yang namanya subject, verb, dan verb. Ya. Maka kalau is saja tidak tepat. Kenapa? Karena ini mesti butuh subjek ya. Whenever it is visible. Maka yang betul yang A. Kenapa tidak yang D? Karena visible ini adalah kata sifat. Karena kata sifat tidak mungkin kemudian diikuti oleh has. Has itu kan untuk kata kerja ketiga. Kata kerja ketiga. Ya kan, kalau has kemudian plus kata kerja ketiga. Nah, sedangkan di sini visible kata sifat, berarti yang paling tepat adalah yang is ya, pakainya it is whenever it is visible. Oke, jadi jawaban yang nomor 7 itu yang A. Kayak gitu ya. Kemudian yang nomor 8 bagaimana? Tadi jawabannya apa kemarin? B, Pak. Saya B. B ya. Oke, ini jawabannya B. Coba kita lihat. Will be carried. Kalau will be ini berarti sudah ada verb. Betul kan? Kalau sudah ada verb berarti di sini butuh yang namanya apa itu subjek atau bisa juga itu konektor ya kan? Oke, sekarang kita lihat di sini. Has not yet been, ini juga ada verb juga. Ini verb. Otomatis kalau di sini ada verb, ada di sini ada verb, tentu di sini butuh yang namanya conjunction. Ya kan? Conjunction yang tepat apa untuk noun clause? Ya. What ya. What will be carried in the next space shuttle payload has not yet been announced to the public. Ya, bukan pakai that. Kenapa? Kalau that ini kan untuk sesuatu yang sifatnya pertanyaan. Nah, sedangkan ini kan will be carried, akan dibawa. Tentu kalau akan dibawa itu apa? Kan begitu ya. Apa yang mau dibawa? Maka menggunakannya what, bukan that. Ya. Jadi what will be carried in the next space shuttle payload has not been announced to the public. Apa yang akan dibawa untuk next space payload ini maksudnya mungkin misi luar angkasa mungkin ya. Shuttle payload has not been yet announced to the public. Jadi yang betul adalah yang B. Karena di sini butuh apa? What ya, bukan that.
Oke, jadi itu betul sekali jawabannya Utari. Sekarang yang nomor 9. Oke, nomor 9 di sini apa Sanudin kemarin jawabannya San? 9 jawabannya B. B. Oke, coba kita tandai dulu ya. During free fall, tentu ini bukan yang namanya subjek ya. During free fall ini berarti adverb ya, keterangan tempat waktu ya. During free fall ini maksudnya musim gugur. During free fall, koma, bla bla bla, up to a full minute, skydriver will fall at a contrast speed of 120 mph. Berarti ini ada subjek ya. Skydrive ini sebagai subjek. Kemudian will fall ini menjadi verb ya. Oke, subjek verb. Di sini sudah ada independent clause-nya ya kan. Skydriver will fall at a constant speed of 120 mph. Berarti di sini nanti butuh yang namanya apa? Yang namanya which is ini apa? Adjective clause ya. During free fall ya. During free fall which is up to a full minute. Nah, ini kan berarti yang B ya. Which is yang mana? Ini itu sampai full minute ya. Up to a full minute, skydriver will fall at a constant speed of 120. Oke, ini yang disebut namanya apa ya? Kalau ada komanya, ada koma di sini. Ada restriktif ya kan? Ada non restriktif. Kalau ada komanya di sini berarti itu namanya non restriktif. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nanti di pembahasan masalah restriktif non restriktif ya. Tapi ini betul, sudah betul which is during free fall which is up to, maksudnya which is up to ini kan secara absolut, secara keseluruhan menjelaskan tentang free fall. Ya, karena ada juga yang memang tidak menjelaskan secara keseluruhan. Oke, nanti yang disebut dengan non restriktif. Sekarang yang nomor 10 terakhir, the fact. Nah, kalau ada the fact yang mesti diikuti oleh that ya. The fact that the most important ratings period is about to begin. Ya, ini verb utamanya has caused all the network to shore up their schedules. The fact ini sebagai subjeknya ya. Subjeknya the fact that the most important rating period is about to begin. Itu sebagai subjeknya, kemudian ada has karena subjeknya berupa non clause atau klausa kata benda. Ingat ya, klausa kata benda itu kemarin menduduki fungsi sama persis dengan kata benda. Bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek, bisa menjadi object of preposition. Poinnya di situ sebetulnya ya, berkaitan dengan non clause. Kalau adjective clause itu nanti berkaitan dengan memberikan informasi atau penjelasan lebih terhadap kata benda. Ya, nanti akan coba saya sedikit ulas lagi. Tapi intinya itu ya, Utari jelas ya Ut ya? Ya Pak. Oke. Tidak ada pertanyaan? Yang nomor 10 tadi Mas. Kenapa? Gimana? Is that? Kok enggak is that ya? The fact that, kenapa tidak is that? Kan kemarin kan sudah ada toh. That itu bisa juga diganti menjadi the fact that. Ya kan? The fact is that bukan the fact is that. The fact that. Karena apa? Di sini ada the most important rating period is. Kan ini berarti subjeknya the most important rating period. Itu sebagai subjek dari non clause ya. Non clause-nya the fact that. The fact that ini kan konektor ya kan, atau penghubung. Kalau mau membuat non clause itu kan biasanya diawali oleh the fact that atau that atau when, whenever yang kemarin sudah kita bahas ya. Kemudian diikuti oleh subjek verb. Nah, kalau di sini ada is, nanti subjeknya berarti the fact ya. Berarti subjeknya the fact is. Padahal di sini ada verb lagi. Nggak mungkin ada 2 verb. Bahkan ada 3 verb di sini, ya kan? Maka tidak tepat.
Maka yang paling tepat adalah yang the fact that. The fact that, ya, kenyataan bahwa the most important waiting period is about to begin, mau mulai, segera mulai, has caused all the network of shore up their schedules. Gitu ya. Jadi jawabannya yang C, tidak yang A. Nanti ada 3 verb, nggak bisa 3 verb. Terus kita ketahui juga the fact ya mesti lawannya pasangannya ya that, ya bukan the fact is. Kecuali mungkin kalimat-kalimat yang lain bisa saja. Ya, tetapi di sini tidak berlaku menggunakan is, ya. Di situ ya tergantung kondisinya. Kalau karena di sini kondisinya setelah ini ada subjek, ya berarti menggunakan the fact that. Gitu San ya penjelasannya. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi kita akan membahas tentang adjective clause, ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu itu fungsi dari adjective. Adjective itu kan kata sifat. Apa sih fungsinya? Ya fungsinya describe or give more information about noun. Ini fungsi utamanya dulu kita harus paham. Apa tuh fungsi dari adjective? Mendeskripsikan, ya, atau memberikan informasi terhadap kata benda. Itu. Adjektif ada macam-macam, ada pokoknya intinya kalau adjektif itu bisa dikasih sangat, ya, ciri-cirinya sangat. Funny, lucu kan, sangat lucu, berarti funny ini adalah kata sifat. Delicious, lezat, sangat lezat, berarti delicious ini kata sifat. Coba kalau misalnya strawberry, sangat strawberry, kan tidak ada, maksud sangat strawberry. Ya kan, itu ciri-ciri kata sifat itu kita bisa menambahi kata sangat di depannya. Dangerous, bahaya, sangat bahaya. Berarti dangerous ini kata sifat. Careless, sembrono, sangat sembrono. Berarti careless ini kata sifat. Intinya begitu ya. Jadi yang namanya kata sifat itu memberikan informasi terhadap kata benda. Contohnya di sini, I like to watch funny movie. Ya, funny movies di sini. Ya, movies ini kan kata benda. Artinya movie, film. Funny movie berarti film yang lucu. Word ordernya, ingat word order dari adjektif, ya. Adjektif dulu baru kata benda. Tuh, tidak seperti Indonesia. Kalau di Indonesia kan kata benda dulu baru kata sifat. Contohnya gadis cantik, ya kan? Kata benda dulu baru kata sifat. Tapi bahasa Inggris dibalik. Kata sifat dulu baru kata benda. Funny movies artinya movie yang lucu. Kemudian ini ada big juicy strawberries. Strawberry yang besar, kemudian juicy itu jus yang mengandung air gitu kan. Are delicious. Ini delicious, ini juicy, big, sama. Ketiga-tiganya menjelaskan tentang strawberry, kata benda strawberry. Careless ini juga sama, sembrono. Dangerous juga sama, menjelaskan tentang si driver ini. Irresponsible juga sama, menjelaskan tentang drivers. Maka dari itulah fungsi dari adjektif itu mendeskripsikan atau memberikan informasi terhadap kata benda. Itu ya San, bisa dipahami sampai sini? Pak Levi, bisa dipahami Pak Levi apa itu adjektif? Bisa ya? Bisa dipahami ya. Oke, sekarang berikutnya. What is an adjective clause? Nah, bagaimana dengan adjective clause? Intinya kalau ada clause itu mesti di situ ada unsur subject verb-nya. Ya, harus ada subject verb-nya, makanya disebut dengan clause. Contohnya di sini ya. I like to watch movies which make me laugh, yang membuat saya tertawa. Kan di sini ada make ya, verb ya. Make ini verb. Sebagai verb-nya, kata sifatnya. Kemudian which ini selain konektor, ini juga berfungsi menjadi subjek. Ya. Which make me laugh. Kenapa kok tidak makes? Ya, karena di sini movies-nya kan jamak. Ya, jadi tidak makes karena movie-nya jamak. The strawberry that I bought were delicious. Ya, ini juga sama. Klausa that I bought ini kan menjelaskan strawberry, ya, memberi informasi lebih terhadap strawberry. People who drive too fast, orang yang mengendarai terlalu cepat, ini kan who drive too fast sebagai
penerang ya, penerang terhadap people. Cuman bentuknya klausa, ada verbnya, ada subjeknya, who. Makanya disebut dengan adjective clause. Gitu ya. Itu pula dengan contoh-contoh yang lain di bawahnya. Whom sama whose. Whom ini untuk menjelaskan objek ya. Whom we elect artinya yang mana kita memilihnya ya. The official who we elected have an important job to do. The official ini siapa ya? Orang yang kita pilih. We elected the official. Nah, the official have important job to do. Nah, itu makanya di sini menggunakan whom. Ya kan? Ini kan asalnya ya. Kalau saya tulis, saya breakdown dua kalimat. Kalau satu kalimat ini kan begini aslinya. We ya, we elected official ya kan, di official aslinya ini titik satu klausa, mungkin ada klausa yang lain ya. Nah, ada klausa yang kedua ya, di official benar ya tulisannya ya, have an important job to do, titik kan. Nah, dua kalimat ini digabung kan, the official ini kan objek kan ya kan. Kalau kita lihat di sini kan, di sini sebagai objek toh. Ini kan subjek nih, ini we kan, kemudian elected ini verb, kemudian di official ini kan sebagai objek toh. Objek, makanya menggunakan whom konektornya, bukan menggunakan who. Beda kalau misalkan kalimat yang pertama ini, people who drive too fast should be more careful. Aslinya kan kalimat ini kan people drive too fast. Aslinya ya. Kalau kita tulis ulang di sini, people drive too fast. Titik. Aslinya kan sampai situ dulu. Kemudian teks yang keduanya ya, people should be more careful. Titik. Oke. Ini kan people ini kan subjek nih, people subjek. Kemudian ini verb. Maka dari itu di sini menggunakan who karena yang dijelaskan itu subjek. Ini subjek juga. Ini verb. Ya kan? Maka menggunakan whom. Itu bedanya kenapa kita menggunakan who sama whom. Kalau di sini sebagai objek maka menggunakan whom. Di sini sebagai subjek people maka menggunakan who. Jadi begitu ya. Intinya penjelasannya seperti itu. Oke, sekarang kita coba lanjutkan ke tahap berikutnya. Kalau whose, Pak, kalau whose. Oh ya, kalau whose ini kalimat ini ya, coba ya kita breakdown lagi ya. Kalimat ini awalnya ini kan, do you know the man whose picture in the newspaper ya. Oke, aslinya kan itu kalimatnya begini. Do you know the man in the newspaper? Ini satu kalimat. Do you pakainya tanya-tanya ya. Do you know the man in the newspaper? Ini satu kalimat. Kemudian kalimat yang keduanya ini aslinya his picture is whose picture do you know the man? Oh, ini harusnya do you know the man saja ya, sampai do you know the man tanda tanya. Kemudian his picture is
in the newspaper. Titik. Kayak gini ya, sebentar. Ini saya hapus dulu. Harusnya ini cuma sampai do you know the man ya. Do you know the man? Apakah kamu tahu laki-laki itu? Kemudian ya, kalimat yang kedua, his picture is in the newspaper. Karena di sini menggunakan his ya. His ini kan kepunyaan nih. Kepunyaan ya. Posesif ya. His picture kan posesif kan. Sebagai posesif adjektif. Kepunyaan ya, posesif. Maka karena di situ menggunakan posesif, gimana nih tulisannya? Posesif gitu ya. Karena ini posesif, his picture kan kepunyaan ya. Gambarnya ada di koran. Maka di sini menggunakan whose. Do you know the man whose picture, yang gambarnya ada di koran? Do you know the man whose picture in the newspaper? Ya, karena di sini menggunakan his. Ada adjektif, posesif adjektif ya, kepemilikan. Maka menggunakan whose. Gitu ya, Ut ya. Itu bedanya mengapa menggunakan whom, menggunakan whose. Kalau whom untuk objek, whose untuk kepemilikan, who ini untuk subjek. Jadi itu. Saya kira itu yang sering kita bingung. Kenapa kok menggunakan whose, kenapa menggunakan whom? Iya Pak, benar Pak. Betul ya. Oke. Adjective clause connector. Adjective clause usually comes right after the noun it describes. Ya, biasanya adjective clause itu letaknya setelah kata benda yang dideskripsikan itu. Kata benda kemudian diikuti oleh adjective clause. Ya kan? Kemudian ciri-ciri adjective clause itu apa? Adjective clause itu biasanya diikuti oleh konektor. Ya, ada who, which, that, whom sama whose. Ya, dan kadang-kadang juga tidak ada konektor atau konektornya kita omit ya. Aslinya ada cuma di-omit, dihilangkan. Karena bisa saja kita mengomit konektor dengan syarat tertentu, ada syaratnya. Nanti ya kita coba jelaskan lagi. Kemudian adjective clause connector are also called relative pronouns. Bisa juga disebut dengan relative pronoun. Itu ya. Oke, kemudian who itu untuk apa? Ya, who sama whom ini hanya untuk orang. Kalau subjeknya atau objek yang kita terangkan, yang kita jadikan adjective clause itu orang. Tapi kalau benda ya menggunakan which. Which ini hanya untuk thing ya. Hanya untuk benda, tidak untuk yang lain. Thing nih, which untuk thing, kalau whom ini untuk yang people. Kemudian that, kalau that ini untuk dua-duanya, bisa people, bisa thing. Tuh, contohnya the strawberries that I bought sama friends that I have met here, ya kan? Ini friend kan orang, strawberries ini thing. Kalau whose ini bisa untuk people, bisa juga untuk thing. Ya, whose picture in the newspaper, whose weather is warm. Ini kan visit country. Country kan thing ya, benda kan, bukan manusia. Bisa saja menggunakan whose, boleh. Man menggunakan whose, boleh ya. Oke, jadi begitu penjelasannya. Coba lanjut berikutnya, slide berikutnya. How do we know which connector to use? Bagaimana kita tahu ya mana konektor yang kita gunakan? Ya, seperti tadi kita sudah bahas ya. Kalau memang konektornya who, which, or that itu kita harus tentukan siapa subjeknya ya. Siapa subjeknya itu nanti kita menggunakannya. Menggunakan sesuai dengan subjek, apakah orang, apakah benda, apakah objek, atau apakah kepemilikan. Tergantung ya. Oke, contoh di sini. Berarti Pak, berarti kita harus tahu artinya ya Pak? Tahu artinya ya mesti harus ya. Semakin kita tahu artinya semakin bagus pula ya pemahaman kita, atau semakin tepat juga kita menggunakannya.
Tidak bisa, tidak, karena ada yang bilang oh, nggak tahu artinya nggak apa-apa. Ya memang, cuman dalam kondisi tertentu memang tidak apa-apa. Tapi dalam kondisi ini ketika kita mau menggunakan adjective clause ya kita harus tahu artinya. Iya, nanti Ya kan? nggak Kalau bisa nggak, tepat ya, Pak. iya, kalau nggak tahu artinya ya nggak tepat. Maka dari itu ya maka vocabulary knowledge itu penting. Ya, vocabulary knowledge itu penting juga dalam belajar bahasa Inggris. Nggak mungkin kita bisa menguasai bahasa kalau kita tidak punya vocabulary knowledge. Oke ya, we can omit connector when it is a subject. Ya, we cannot artinya kan tidak ya. Ketika kita mau mengomit konektor kok yang kita jelaskan itu adalah subjek, maka kita tidak bisa mengomit. Ya, contohnya di sini children who stay up late will fall asleep in school. Children ini kan yang kita terangkan ya dengan menggunakan adjective clause. Tidak bisa kita omit who-nya. Menjadi misalkan children stay up late which fall asleep in the school. Tidak bisa ya. Kemudian the car which is parked over there looks expensive. Kalau misalnya tidak ada which-nya, the car is parked over there looks expensive. Karena ada double subject. Is sama looks kan tidak bisa ya. Makanya ketika dia menjelaskan subjek nggak bisa. Ya. Student that talk to me seem friendly. Ini betul karena butuh that ya kan. Student ini kan subjek. Yang contoh berikutnya ini nggak bisa. Ya, tidak bisa dihilangkan. Kecuali kalau, nah ini kalau konektornya menjadi sebagai objek bisa kita omit. Ya, seperti tadi saya jelaskan kan ada objek ya. The movie which we show was really scary. Ya kan, ini kan the movie ini menjadi objek ya. Aslinya kan we saw the movie. Ya kan? We saw the movie. The movie was really scary. Hasilnya kan begitu. Karena movie ini menjadi objek ya dari we saw itu, maka kita juga bisa menghilangkan which-nya. The movie we saw was really scary. Boleh ya, ini betul. Ini enggak masalah kalau kita omit. Ini betul. Ini the secretary they hire is good with computer. Ini betul bisa ya, karena menjadi objek. Awalnya kan they hire secretary kan gitu. They hire secretary. Kemudian the secretary is good with computer. Nah, karena sekretari kedudukannya sebagai objek, maka kita bisa mengomit ini apa namanya konektornya. Did you taste the spaghetti that I cook? Kan aslinya kan I cook the spaghetti. Did you taste the spaghetti? Gitu kan? Nah, maka dari situ ini that bisa dihilangkan. Did you taste the spaghetti I cook? Ini betul, tidak masalah. Karena konektornya itu menerangkan objek. Ya, kalimat objek itu. Oke, berikutnya kita coba latihan. Nah, ini kodenya ya, San. Kalau mau masuk ke Nearpod silakan gunakan kode ini JFS. Atau PR-nya dicocokkan, Pak. PR. Oh, PR yang kemarin. Iya. Mau langsung dicocokkan. Iya. Oke, kita coba langsung skip ya. PR yang kemarin. Yang mana ya? PR yang pertemuan keempat. Ini exercise 1-12. Ini review dari exercise pertama ya. Exercise pertama sampai yang ini. Oke, di sini nomor 1 ya, nomor 1. Oh, tadi jawabannya Pak Ut. Saya D, Pak. D ya. Oke. Kalau Pak Levi apa Pak Levi? Kita tandai dulu sini. Sudah dikerjakan apa belum kemarin PR-nya? Saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Padahal sudah saya upload di grup ini PR untuk pertemuan keempat. Kan ada tulisannya kan PR pertemuan keempat.
Saya Oh, ya. ininya apa namanya PDF-nya. Ada kan di grup kan? Ada nggak ya? Ada. Kemarin saya sudah upload kok. Makanya harus pantau terus di grup. Grup itu media untuk sharing informasi kan nggak mungkin saya satu-satu. Pun saya kadang juga satu-satu tak kirimi kan. Tak share informasi. Oh iya, Kemarin saya saya nggak belum download malah. Nah, iya, itu kan PR meeting 4, skill 1, 12. Ini PR-nya. Tapi saya tulisnya Ino, salah ketik ya. Ya nggak apa-apa lah, karena salah ketik, jadi saya maklumi. Harusnya Ino. Saya C, Mas. Oh, kamu C, paling C. tinggi. Ya. Oke, jadi ada dua opsi ya, antara C sama D. Kayak kita coba lihat di sini. Loom high above the northern and northeastern boundaries of the expanding city of Tucson, ya. Loom high above ini berarti verbnya mana? Verbnya loom ya. Belum, Pak. Loom. Ya. Ini verbnya. Kan high above the northern and northeastern boundaries of the expanding city of Tucson ini kan tidak ada verb sama sekali kan? The northern ini kata benda, northeastern boundaries juga kata benda, of the expanding city of Tucson juga kata benda semuanya. Berarti di sini nggak ada kata kerjanya ya. Kata kerjanya ya berarti loom ini. Karena sudah ada kata kerja verbnya loom, berarti di sini membutuhkan subjek. Betul enggak? Ya, Pak. Subjek. Berarti mana subjeknya? Kalau yang D, that the Santa Catalina Mountains loom high above the northern and boundary, berarti harusnya di sini ada verb lagi. Ya kan? Bahwa Santa Catalina loom bla 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 bla. Harusnya setelah ini ada subjek lagi, tetapi nggak ada. Berarti ini tidak tepat. Berarti. Iya. Yang tepat ini ya yang A, Santa Catalina Mountain, loom. Ya, loom itu artinya berderet ya. Apa istilahnya ya? Berjejer lah istilahnya mungkin. Loom high above the northern and northeastern. Kalau yang C, the Santa Catalina Mountains are. Ini nanti ada are loom. Nanti ada double verb, are loom. Are itu mesti harus diikuti oleh kata sifat atau kata benda. Bukan verb lagi. Loom ini kan verb. Ya kan? Membentang. Membentang tinggi di atas northern and northeastern boundaries of the expanding city of Tucson. Gitu ya. Jadi ini jawabannya yang A. Kemudian yang nomor 2, radioaktif provides. Ini ada provides, berarti kan verb ya. Ya, Pak. Enggak, provide kan verb. Provide a powerful way to measure geologic time. Berarti ini yang betul mana? Saya D, Pak. D. Radioaktif can provide. Ada S-nya, kira-kira betul nggak ya? Oh iya ya. Ya kan? Kalau can kan biasanya tidak ada S-nya ya. Ya. Berarti yang mana nih? Radioaktif. Harusnya kan ini dari subjek ya. Radioaktif dates ya. Radioactive dates provides a powerful way to measure geologic time. Ya, jawabannya adalah yang B. B. Ya, radioactive dates provides powerful way to measure geologic time. Ini salah ya, karena can harusnya tidak ada S. Dating juga kalau dating berarti nanti butuh noun ya kan? Karena dating ini kan sebagai gerund kan, berarti harusnya ada noun. Kemudian kalau menggunakan it berarti ada double subject yaitu it. Ya, radioaktif sama it itu dua, nggak bisa. Nah, radioaktif dates. Nah, sekarang kita tipu. Ini dates kan ada S-nya ya, mungkin ini plural ya. Ini plural. Apakah betul? Nah, itu kita harus cek. Tapi kan kalau misalkan seperti ini kan kita nggak bisa ngecek ke kamus kan. Ya sudah, kalau ini salah, berarti yang betul ini. Kayak gitu saja. Alternatifnya namanya menggunakan strategi eliminasi.
Itu ya. Jadi ini butuh kejelian. Misalkan tidak yakin apakah ini singular atau plural, itu ya kita harus menggunakan eliminasi. Tapi kalau menurut saya ini singular, ya kan? Kenapa kok di sini ada s, ya toh? Makanya di sini mesti ini that ini singular. Karena kadang ada yang kayak gitu, kata benda meskipun ada s-nya kok ternyata singular. Itu ya, karena itu bare form, bentuk dasarnya memang seperti itu, mengandung s. Oke, sekarang nomor 3. Bla 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 contain in the chromosomes and they are part of the units of heredity. Nah, ini berarti butuh apa ini? Kira-kira? Butuh subjek ya? Butuh subjek nggak ini kira-kira? Ini ada koma juga di sini, in the chromosome. Ada 2. And they are thought of heredity. Berarti kalau yang A coba, genes which are contained in the chromosome, ya, which are contained in the chromosomes, harusnya di sini ada verb langsung ya, gen which are contained in the chromosome, bla bla bla, harusnya ada verbnya ya. Ini nggak tepat nih. Ini enggak. Kalau yang B, gens are contained in the chromosome. Okay. And they are thought of as unit of heredity. Nah, inilah yang paling tepat. Ya, gens are contained in the chromosome. Gen itu ada di mana? Di kromosom. Kemudian kan karena ini kalimat simple ya, makanya di sini ada koma kemudian diikuti oleh n. Ini namanya koordinatif konektor. Ingat kemarin kalau menggunakan koordinatif konektor kemudian kalimatnya itu kalimat simple, maksudnya hanya terdiri dari 2 klausa, maka kita menambahi koma sebelum koordinatif konektor, ya kan? Itu materi di pertemuan ketiga kemarin. Jadi ini jawabannya yang B. Oke ya. Kemudian kita coba lanjut yang nomor 4 ya. Nomor 4 tadi. Ini ya nomor 4 ya. The benefit. The benefit ini mesti sebagai apa? Subjek ya. Subjek. The benefit of the study, ya kan gitu ya. The benefit of the study is that it provide necessary information to anyone who needs it. Nah, ini jawabannya yang A ya. The benefit of the study, manfaat dari penelitian ini adalah bahwa ini memberikan necessary information, memberi informasi yang penting to anyone who needs it, untuk siapa saja yang membutuhkan informasi itu. Ya, ini pakainya of. Kalau menggunakan which nggak bisa ya. The benefit which, harusnya kan kalau which itu harus diikuti sama verb ya. Which apa, which is atau which apa begitu. Ini enggak. Jadi ini namanya object of preposition ya. Object of prepositionnya mana? The study. Subjeknya mana? The benefit. Karena object of preposition bukanlah subjek. Kenapa di sini ada that? Ya, ini karena dia butuh yang namanya objek ya. Object of verb. Tetapi di sini karena ada that berarti ini menggunakan non clause atau klausa kata benda. Ya kan? The benefit of the study is bla bla bla, bisa saja diisi dengan kata benda, ya kan? Tetapi di sini dia menggunakan non clause, klausa kata benda dengan ciri-ciri apa? Ada that di depan, ya kan? That it provides necessary information to anyone who needs it. Ini kan elaborasi dari kata benda, makanya di situ butuh that. Ya. Jawabannya yang A. Oke, nomor 5. The same symptoms that occur. The same symptoms that occur. Oke, berarti ini that occur. Adjective clause ya.
Betul enggak adjective clause? Betul, karena di sini kan kata benda. The same symptoms, ini kan kata benda nih. Kemudian diikuti oleh that. Nah, berarti that ini menerangkan kata benda the symptoms. Ya, the symptoms that occur bla 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 occur with cocaine. That occur mestinya butuh apa nih? Butuh apa ini kira-kira? The same symptoms that occur with ya, mungkin ya. With amphetamine can occur with cocaine ya. Jadi ini. The same symptoms that occur with amphetamine can occur with cocaine. Jadi jawabannya yang B. Kenapa enggak yang A? The same symptoms that occur amphetamine can ya. Kalau occur ini mestinya kan ini kan occur kan kata kerja ya. That occur yang terjadi dengan apa ya? Mestinya dengan amfetamin. Can occur with cocaine. Kalau yang A tidak tepat ya. Nanti ada can ada apa ya? Keterputusan ide nanti kalau menggunakan can yang A ini. The same symptoms occur amphetamine can occur with cocaine. Kan ada ide yang terputus. Apa maksudnya ya kan? Kalau ini kan pas sekali. Yang terjadi bersama dengan amfetamin ya, bisa terjadi juga dengan kokain. Jadi yang B. Oke, sekarang nomor 6. Many companies, ini subjeknya ya, across the country, ini berarti object of verb, object of preposition. Across ini preposition. Many companies across country have molded, ini berarti have molded sebagai verbnya ya. Ini subjeknya, many companies, kemudian have molded the concepts sebagai verbnya. Apa kemudian the concept apa? What wolf, so wolf, apa that wolf? That ya. Yeah, that wolf describes into an integrated strategy for preventing stress. Many companies across the country have molded the concept that ya. That ini berarti adjective clause ya kan? Adjective clause menerangkan the concepts. Kan the concept kan kata benda, makanya dia terangkan dengan menggunakan that. That wolf describe, berarti that ini di sini fungsinya bukan sebagai penerang subjek ya, tetapi penerang objek. The concept that wolf describe ini kan subjeknya kan wolf, ya, wolf subjek kemudian describe ini menjadi verbnya. Ini berarti bisa saja kita omit ya that-nya. That-nya kita hilangkan tidak apa-apa. Ya, wolf saja itu betul karena menerangkan objek. Jadi ini jawabannya yang B. That wolf describes into an integrated strategy for preventing stress. Ya, nomor 7. Bla bla bla. In the first draft of the budget, will. Nah, di sini ada will. Berarti kan verb nih. Ya, will not necessarily be. Ini kan verbnya. In the final draft. Berarti kalau sudah ada verb di sini mestinya butuh yang namanya subjek. Ya kan? subjek. Berarti subjeknya apa nih? Subjeknya ya, subjeknya menggunakan Mas. Although it appears in the first draft of the budget. Ya, kemudian will not necessarily be in the final draft. Berarti harusnya apa namanya ini ya? Butuh non clause ya, non clause kan? Non clause yang fungsinya sebagai subjek, ya kan? Berarti menggunakan konektornya apa kalau non clause? What ya? What appears? Apa yang nampak ya, apa yang kelihatan in the first draft of the budget
will not necessarily be in the final draft. Jadi ini karena ini sudah ada verb, otomatis kan butuh yang namanya subjek. Subjek itu bisa noun, kata benda, bisa juga non clause, ya kan? Nah, non clause yang ada di sini ya cuma ini saja. What appears in the first draft of the budget itu sebagai non clause-nya. Kalau menggunakan despite, ya, despite its appearance in the first draft of the budget, harusnya di sini ada subjek, ya. Subjeknya it, katakanlah, ya. It will not necessarily in the final draft kalau menggunakan despite. Meskipun, despite kan meskipun ya, meskipun its appearance in the first draft of budget, it will not necessarily be in the final draft. Itu kalau menggunakan yang despite. Tetapi di sini nggak ada it, ya, nggak ada subjek lagi. Maka yang paling betul ya yang C, non clause. Tuh, paham ya? Paham. Oke, sekarang kita coba ini clear dulu. Lanjut ke nomor 8, 9, 10. Nomor 8, jawabannya apa nih, Ut? Ut tadi apa, Ut? C, Pak. Apa? C ya? That is. That it is. That it ya. That it ya, that it. Oke, kita tandai dulu. Coba kita bahas. If a food label, ada yang D juga, oke. Sanudin apa San? Saya D. D, oke. Jadi di sini ada 2 D, ada 1 C, oke. Kita coba lihat di sini. If a food label indicate that a food is mostly carbohydrate, it doesn't mean that, ya, it doesn't mean that it is a good food to eat. Ya, jadi jawabannya yang C ya. It doesn't mean that, ini tidak berarti bahwa, ya. It doesn't mean that, ya kan? Ini kan it doesn't mean kan sudah ada subjek nih, it kan. Kemudian doesn't mean kan ada verb kan. Berarti setelah subjek verb butuh yang namanya objek. Nah, objeknya apa? Objeknya berupa non clause. Nah, makanya di situ didahului dengan that. Ya. It doesn't mean that it is a good food to eat. If a food label indicate that a food is mostly carbohydrate, jika, kalau kita terjemahkan begini, jika label makanan ya mengindikasikan bahwa makanan itu mengandung karbohidrat, maka ya kan it doesn't mean ini tidak berarti bahwa ini baik untuk dikonsumsi, baik untuk dimakan. Karena kan banyak mengandung karbohidrat, ya kan? Orang kan menghindari makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Kalau di Indonesia memang tidak ya, tapi kalau di luar negeri orang itu sangat menghindari makan makanan yang mengandung karbohidrat, nasi, mie, ya. Orang-orang Barat itu sangat menghindari. Meskipun dia makan ya roti katakanlah, roti dia makan karena karbohidratnya tidak terlalu banyak, tapi nasi sangat banyak, mereka hindari. Nah, maka jawabannya yang betul adalah yang C ya. Ya, kenapa when ini salah? When is, harusnya when kalau misalnya when, harus ada subjek ya kan? When it is atau apa? Tapi nggak ada. Jadi ini karena sudah ada subjek verb, maka di sini membutuhkan objek, dan objek yang paling tepat ya menggunakan non clause. Ingat non clause tadi fungsinya ya, selain menjadi subjek bisa menjadi objek dari kata kerja, bisa menjadi object of preposition juga bisa. Ada 3 fungsi itu. Karena di sini sudah ada verb ya sudah, jawabannya yang C. Dan yang nomor 9, a need for space law to include commercial concern has been. Berarti ini subjeknya need ya. Need kan? Need ini kebutuhan. For space law to include commercial concern, ini sudah satu subjek. Kemudian has been recognized. Inasmuch, nah ini berarti verb. Inasmuch ini kemarin kita sudah bahas inasmuch itu di pembahasan
berkaitan dengan non clause ya. Konektornya kan salah satunya ada in as much ya. In as much ini mesti harus diikuti oleh subject verb lagi ya. Ya kan? Berarti yang subject verb mana ini? Kalau yang A, the commercial lunch industry tidak ada verbnya. The commercial lunch industry has been expanding drastically in recent years. Jadi ini jawabannya yang B. Karena setelah in as much, ini mesti butuh subjek sama verb. Nah, subjeknya mana? Ya ini the commercial lunch industry. Nah, Tadi apa Mas? Inasmas ke artinya apa Inasmas? Inasmas itu sejauh mana atau sejauh mana ya. Ini bagian dari condition ya. Sama halnya dengan if ya, inasmuch atau if itu bisa. Inasmuch if ya sama dengan if the commercial launch industry has been expanding drastically in recent years. Nanti bisa direview kembali ya. Inasmuch ini bagian dari koordinat conjunction yang menunjukkan condition atau syarat. Ya, jadi itu jawabannya yang B. Dan yang terakhir nih, the report ini berarti apa? Subjek ya. The report ini kan kata benda nih, Mas. Ini subjek. The report on the nuclear power plant indicated. Oh, ini berarti indicatednya menjadi verb. The report on the nuclear plant indicated mengindikasikan bahwa when the plant had gone online, berarti ini ketika ada when the plant had gone online, berarti nanti butuh yang namanya independent clause ya. Berarti yang mana yang independent clause-nya? Indicated that when the plant had gone online, it had been unsafe. Ya, berarti jawabannya yang B. Ya. Kemarin kita ingat kan yang namanya subordinating conjunction. Subordinating conjunction itu ada when, ada before, ada after. Ya. Kemudian di sini ternyata selain indicated that, ini kan berarti dia indicated kan verb ya. Verb kemudian membutuhkan objek. Sudah objek tetapi di sini masih menggabungkan antara non clause dengan subordinating conjunction kemarin yang kita bahas. Ya, jadi ini 10 ini materi yang complicated. Selain kita butuh pengetahuan tentang non clause, kita juga butuh pengetahuan tentang subordinating conjunction. Ya, subordinating conjunction itu cirinya apa? Kalau kena conjunction, subordinate conjunction, maka di situ menjadi dependent clause. Kalau sudah ada dependent clause, berarti nanti butuh yang namanya independent clause. Ya, jadi di sini when the plant had gone online, it had been unsafe menjadi kelanjutan dari dependent clause when the plant had gone online. Itu. Maka jawabannya yang B. Ya begitu ya. Jadi ini skill yang pertama, mulai dari subject verb agreement, mulai dari bahwa kalimat itu mesti harus ada subjek, ada verbnya, sampai ke skill yang ke-12 yaitu berkaitan dengan adjective clause. Kita sudah bahas ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan berkaitan dengan PR? Nggak ada ya, saya kira nggak ada. Jelas sekali ya. Utari, jelas ya Ut ya? Iya Pak, jelas Pak. Jelas ya. Ada nggak yang kira-kira mau dikonfirmasi lagi berkaitan dengan PR ini? Maksudnya Utari menjawab ini tapi kok masih, oh ini saya kira ini benernya ini kayak gitu barangkali. Ada? Enggak. Ya. Oke, kalau nggak ada, kita coba kembali lagi ke penjelasan. Ya. Penjelasan yang masalah restriktif belum juga ya, restriktif non restriktif. Iya Pak, ya. Adjective clause with preposition ini sudah. Nah, tadi harusnya latihan ini, cuman kita skip untuk mengerjakan tadi itu ya.
Jadi adjective clause bisa saja diikuti oleh preposition. Ya, contohnya di sini ada in, ada to, ya kan? Di sini menjelaskan apa? Menggunakan preposition ya. The hotel in which we stay was very luxurious. Jadi hotel di mana kita tinggal itu sangat luxurious. Luxurious ini artinya sangat mewah. Ya, hotel di mana kita tinggal sangat mewah. Tell me the name of the man to whom you spoke. Ya, kenapa kok di sini ada to whom you spoke? Kan awalnya you spoke to bla 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 sama orang siapa gitu ya. Makanya di sini ada to-nya. Nah, kemudian ini in which bisa saja di breakdown, dipisah ya menjadi seperti ini. The hotel which we stay in ya was very luxurious. Boleh saja. Kalau ini in which, kalau ini which we stay in. Ya, nggak masalah, bisa. Tell me the name of the man whom you spoke to. Juga bisa. Awalnya kan to whom ya, to whom you spoke. Nah, tapi di sini menjadi whom you spoke to. Di breakdown, dipisah antara preposition dengan conjunction-nya. When we use the second pattern, ketika kita menggunakan second pattern, rumusan yang kedua, artinya rumusan yang ini, ya rumusan yang ini, dan rumusan yang ini. Ya, when we use the second pattern, we can omit the connector. Kita bisa omit konektornya, but not if we use the first pattern. Tapi tidak untuk yang pertama. Ya, contohnya di sini. The hotel we stay in was very luxurious. Ini kan diomit ya. Omit apa nih? Which-nya ya. Which aslinya kan the hotel which we stay in kan diomit. Which-nya dihilangkan ya. We stay in diomit ya, boleh. Tell me the name of the man you spoke to. Ya, ini juga ada omission, yaitu omission yang mana? Whom ya, whom-nya dihilangkan. Whom you spoke to ini dihilangkan. We can use to word order pattern. Ini seperti itu ya rumusannya ya. Ketika kita menggunakan pattern yang kedua, ini kita bisa mengomit. Ini dihilangkan tidak apa-apa. Ini juga dihilangkan nggak apa-apa. Tapi kalau yang pertama nggak bisa. Oke, nanti mungkin bisa lebih dalami lagi. Bisa lihat di penjelasan yang lain. Singular sama plural. Ya, kita harus ingat juga bahwa singular plural itu harus berlaku ya. Ketika subjeknya tunggal ya mesti harus singular. Explains ada S-nya. Kalau jamak ya tidak perlu ada S. Jadi tetap berlaku subject verb agreement di sini. Ada restriktif, non restriktif. Nah, apa itu restriktif, non restriktif? Kita coba lihat di sini. When we see an adjective clause, sometimes there are no commas around it. Kadang-kadang tidak ada komanya. Contohnya ini ya. Cities that are safe are good place to live, are good places to live. Ya tidak ada koma ya. Tetapi kadang-kadang kita juga melihat ada koma. Contohnya ini Irvine, which is a very safe city, koma is a good place to live. Ya, ini ada koma 2 di sini. Apa bedanya? Ya, bedanya antara yang ada komanya sama yang tidak ada komanya. Ya, ini penjelasannya. Kalau adjective clause with no comma, ya seperti halnya contoh tadi nomor 1, are called restrictive adjective clause. Disebut dengan restrictive adjective clause karena tidak ada koma. We need the information in them to understand what the whole sentence is about. Ya, kita butuh informasi in them ya di dalam kalimat itu, maksudnya in them itu di kalimat itu. To understand untuk memahami what the whole sentence is about, untuk memahami keseluruhan kalimat. Ya, keseluruhan kalimat. Contohnya
cities that are safe are good places to live. Ini maksudnya kan secara keseluruhan kita harus harus di-include ya. Cities that are safe are good places to live. Artinya apa di sini? The adjective clause restrict or limit the number of things that the sentence is talking about. Cities that are safe ini kan tidak semua kota ya. Jadi dibatasi. Aslinya kan mau bilang cities are good place to live, ya kan? Aslinya kan mau bilang itu. Tetapi kita ingin membatasi. Cities yang seperti apa? Ya, kita batasi yaitu cities atau kota yang aman. Jadi hanya kota yang aman sajalah yang bagus untuk dihuni. Kalau yang tidak aman ya tidak bagus. Ya, makanya di situ ada kata-kata adjective clause restrict, membatasi. Ya, that are safe ini kan semacam pembatasan kan? Membatasi bahwa tidak semua kota, hanya yang aman saja. Hanya yang aman saja yang layak untuk dihuni. Gitu. Jadi maknanya di situ ada pembatasannya, restriksi. Makanya tidak ada koma. Beda ketika contoh yang non-restriktif. Ya, yang kedua ini kan, Irvine, which is very safe city, is a good place to live. Ya sudah, ini Irvine ya is a good place to live. Tanpa ada batasan. Ya. Irvine yang seperti apa? Kita tidak membatasi. Ya, karena sudah kita definisikan bahwa Irvine ini adalah kota yang aman. Ya, which is very safe city. Ini sudah mendefinisikan Irvine. Kalau tadi kan masih kita perlu membatasi kota yang seperti apa, kota yang aman. Nah, kalau ini sudah tidak ada lagi pembatasan, Irvine ya yang mana adalah kota yang aman, itu adalah tempat yang baik untuk tinggal. Jadi tidak ada restriksi. Kayak apositif gitu ya Pak? Iya, ini semacam apositif ya. Which is ini kan semacam apositif kan, which is very safe city, cuman di sini bentuknya menggunakan adjective clause. Ya, kalau apositif itu kan noun sama noun ya kan. Kata benda yang dijelaskan dengan kata benda lagi. Atau frasa kata benda ya kan. Tetapi di sini dia menggunakan adjective clause, klausa. Bedanya di situ. Kalau apositif itu noun sama-sama noun ya. Kalau di sini ada klausanya yaitu klausa kata sifat. Jadi adjective with comma are called non-restrictive basis clause. We don't need to information in the clause to understand which thing the sentence is talking about. So there is only one Irvine and that's the one we are talking about. Kan hanya satu Irvine ya kan. Makanya kita tidak usah tidak perlu informasi lain. Ya. Kalau yang tadi di awal itu kan restriktif karena memang kita ingin membatasi. Tidak semua kota itu layak untuk dihuni. Ada juga kota yang tidak layak dihuni. Nah, sedangkan di sini Irwin ya cuma Irwin saja itu. Jadi begitu teman-teman, kita kembali ke summary ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang beberapa hal banyak ya. Yang pertama bahwa adjective clause is a clause that describe or give more information about noun ya. Kemudian adjective clause are also called as relative clause. Ya. Adjective clause begin with adjective clause connector. Jadi yang namanya adjective clause mesti diawali dengan connector. Ya, atau disebut juga dengan relative pronoun. Kemudian, to choose the right connector, we have to think about whether it refers to a person or a thing. Kita juga harus menimbang-nimbang apakah ini orang atau bukan orang. Kalau orang ya menggunakan who, whom, ya. Kalau yang bukan orang ya menggunakan which, ya seperti itulah. Jadi kita harus melihat itu. We can omit an adjective clause connector when it is the object of clause, but not when it is a subject. Ya, kita sudah jelaskan tadi. Kemudian koma can tell us whether an adjective clause is restrictive or non-restrictive. Jadi adanya koma, kalau ada koma berarti di situ non-restriktif. Kalau yang tidak ada koma berarti itu restriktif. Yang artinya kita ingin membatasi subjek yang kita jelaskan itu, gitu ya. Makanya ada restrictive
sama non-restriktif. Oke, saya kira cukup untuk hari ini. Sudah jam 2, sesuai dengan jadwal. Kita akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan hari Senin, ya, karena hari Minggu libur. Jadi hari Senin depan kita mulai lagi seperti biasa jam 12.30, ya. Pak, saya enggak bisa siang, Pak. Oh, nggak bisa siang. Berarti gimana? Bisanya jam berapa? Kalau ganti Selasa Tapi- gimana? Oh, hari Selasa. Ya nggak apa-apa. Bisa saja. Yang penting yang lain bisa semua. Pak Levi gimana hari Karena- Selasa, Pak Levi? Yang perjalanan Selasa. mungkin Pak. Tanggal 3 ya, Mas? Iya, Ya. insya Allah bisa. Bisa ya. Putari bisa hari Selasa? Bisa, Pak. Bisa. Oke, berarti hari Selasa jam 12.30 ya. Seperti biasa ya. Pak. Oke, ya sudah. Terima kasih saya sampaikan. PR, Pak. Iya, nanti PR-nya akan saya. Oh, ini kan sudah dibahas ya PR-nya ya. Jadi nggak ada PR berarti. Oke, selesai. Iya, karena sudah di. Atau mungkin latihannya yang udah dikorek, inkorek tadi. Iya, Yang bisa kemarin. saja. Nanti ini tak assign ya. Oh, iya. Saya assign. Jadi ini sebetulnya bisa 2 mode ya, mode online participation, bisa juga mode assign. Nanti saya assign, jadi nanti bisa mengerjakan tugas yang tadi. Gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Iya, Pak. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi